Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiana Zaharani dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3. Case Analysis Method atau metode menganalisa kasus. Yang pertama, ada metode 5W1H. 5W1H diperkenalkan pertama kali oleh seorang penulis yaitu Rudyard Kipling dalam bahasa Indonesia Adik Simba. Metode yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Urutan 5W1H itu ada what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat dari peristiwa tersebut, ada when, kapan peristiwa itu terjadi, where, di mana peristiwa itu terjadi, why, mengapa hal itu bisa terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang selanjutnya ada kelebihan penyelesaian masalah dengan 5W1H. Yang pertama itu ada sederhana, yang kedua sistematis, yang ketiga serbaguna, dan keempat komprehensif atau menyeluruh. Selanjutnya ada metode Fishbone. Dipertemukan tahun 60-an dan penemunya adalah Dr. Kaoru Ishikawa. Diagram tulang atau Fishbone adalah salah satu metode di dalam meningkatkan kualitas. Disebut juga diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Efek atau akibat dituliskan sebagai muncul kepala, sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahan. Selanjutnya ada fungsi dari Fishbone untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Kemudian ada kelebihan, dapat menyabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya, dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Kekurangannya, opinion based of all, dan didesain membagi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y, dalam, dan voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Berikut ini adalah contoh analisa kasus kecelakaan kerja pada karyawan di mesin dinamo pabrik dengan menggunakan metode Fishbone. Menganalisa menggunakan metode Fishbone. Dari kasus tersebut mengakibatkan seorang pekerja wanita meninggal karena hijabnya terlilit oleh mesin. Penyebabnya yang kita dapat, yang pertama ada environment, ruangan yang sepi dan tidak ada CCTV. Yang kedua dari mesin, sistem keamanan mesin kurang. Yang ketiga ada people, pertama kali mengambil sampel dan tidak tahu area lintasan yang harus dilalui. Selanjutnya ada metode, tidak berpakaian sesuai SOP. Dari hasil kasus tersebut, kita mendapatkan solusi. Setiap karyawan baru atau magang, jika ingin mengambil sampel sebaiknya meminta ditemani atau bertanya jalan mana yang aman untuk dilewati. Dan saat bersiap-siap untuk pulang, alangkah baiknya jika dilakukan secara bergantian. Jadi, tempat bekerja tidak kosong, agar tidak terjadi sesuatu kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan akan diketahui lebih cepat. Selanjutnya, ada macam-macam metode menganalisa. Yang pertama itu ada 5W1H, yang kedua ada Fishbone, yang ketiga ada brainstorming, dan yang keempat ada YY. Occupational Health and Safety, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pengertiannya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan kita dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar tempat bekerja. K3 adalah salah satu faktor yang paling penting dalam menunjang tercapainya tujuan suatu proyek. Peralatan standar K3 adalah sesuatu yang sangat penting dan wajib digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan atau bahaya yang mungkin terjadi dalam proses pekerjaannya. Selanjutnya, ada peraturan terkait K3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, buku Keselamatan Kerja. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 tentang Kesehatan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.